Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kasih, penyertaan dan juga berkat Tuhan tetap bersama dengan kita semua. Dan saat ini sebelum kita akan memulai setiap aktivitas kita mau kembali datang pada Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai ungkapan syukur kita. Berkumandang suara dari seberang kirinya cahayamu, banyak jiwa dalam dosa memerang kirinya cahayamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari di mana kami diberikan kembali kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan yang saat ini Tuhan masih anugerahkan. Dan kami memohon padamu ya Bapa, ketika kami akan mengawali hari ini dengan firman-Mu, kami diingatkan di dalam keadaan apapun kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami ini sungguh bermakna dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan Tuhan hati, pikiran kami, bahkan tangan serta kaki yang akan Tuhan pakai saat ini untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang lemah, yang rendah, bermegah, karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Yakobus ini adalah ketika penulis kitab ingin mengingatkan seseorang yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan yang rendah ataupun yang saat ini memiliki keadaan yang tinggi karena berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan. Maka janganlah kita memandang dengan sebelah mata. Bahkan ketika kita melihat ada seseorang yang saat ini Tuhan izinkan dia berada pada keadaan di bawah atau rendah, hendaklah seseorang itu tetap memiliki harga diri. Jangan rendah diri ataupun minder,
Sedangkan bagi seseorang yang dipandang tinggi atau memiliki begitu banyak berkat, mungkin karena kekayaannya ataupun kedudukannya, hendaklah ia mawas diri dan tetap rendah hati. Jadi mereka yang berkedudukan rendah harus tetap mempunyai harga diri. Sedangkan mereka yang berkedudukan tinggi haruslah tetap mempunyai kerendahan hati. Kenapa dua hal ini sangat ditekankan oleh penulis kitab Yakobus? Karena di hadapan Tuhan Bapak Ibu, manusia itu sebetulnya berdiri telanjang. Tidak ada pakaian yang bisa membedakan atau menyembunyikan apapun dari kemanusiaan kita. Di hadapan Tuhan, manusia tidak lagi memakai topeng. Dan yang dinilai oleh Tuhan bukanlah seberapa kaya, hebat, sukses, atau mungkin rendahnya kita. Bukan siapa diri kita, melainkan di tengah situasi itu, mungkin saat ini situasi saya rendah ataupun situasi saya tinggi, apa yang sudah kita lakukan dengan tangan kita? Apa yang sudah kita perbuat, apa yang telah kita pikirkan, dan apa yang telah kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, surat Yakobus ini hendak berbicara kepada kita, baik yang merasa memiliki kedudukan yang rendah maupun yang tinggi, untuk menilai diri sendiri bukan dengan penilaian orang lain, tetapi berdasarkan penilaian Tuhan. Penilaian yang seperti apa? Tuhan tidak pernah melihat jenis dari pekerjaan kita. Dan itu juga ditegaskan oleh Martin Luther ketika ia mengatakan bahwa segala pekerjaan itu adalah panggilan. Apakah Anda menjadi tukang sampah ataupun presiden? Keduanya adalah panggilan. Dengan demikian, pekerjaan Anda sebagai tukang parkir pun adalah mulia, panggilan Tuhan, dan itu terhormat. Malah itu pasti lebih terhormat daripada menjadi koruptor. Bahkan Martin Luther pernah mengatakan, menjadi pemungut jerami di kandang yang dilakukan dengan iman itu jauh lebih berarti daripada menjadi raja yang memerintah tanpa iman. Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin saat ini kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan mungkin juga pekerjaan itu kita nilai membuat diri kita rendah, baik di hadapan diri kita sendiri maupun di hadapan sesama kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, kalaupun Tuhan izinkan kita berada pada kedudukan rendah, tetap milikilah harga diri. Harga diri untuk apa? Untuk tidak menjadi orang yang egois. Walaupun saat ini kehidupan saya di bawah, saya tetap bisa berpikir dan melakukan sesuatu yang boleh menjadi berkat untuk sesama, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan kalaupun saat ini Tuhan izinkan kita tetap memiliki berkat yang lebih, kita tetap mawas diri, kita tetap harus hidup dalam kerendahan. Ketika Tuhan mencurahkan berkat itu, tentulah tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tetapi Tuhan mau lewat kita juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk tetap memiliki harga diri dan juga kerendahan hati,
di tengah situasi yang mungkin saat ini Tuhan izinkan, yang kami percaya selalu baik. Tuhan ingin membentuk setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi dekat dengan Tuhan, bahkan juga lebih lagi untuk bersandar dan juga menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, tolonglah setiap kami Bapa, di tengah situasi yang saat ini sedang kami hadapi, kami tidak jumawa, kami juga tidak rendah diri, tetapi kami tetap menunjukkan identitas kami sebagai anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan saat ini juga Bapa, kami ingin membawa pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong dengarkanlah. Kami bersandar padamu Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sehingga apapun yang saat ini menjadi pergumulan, kami tetap kuat, kami tetap berjuang, dan kami tetap bisa menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada perintah-Mu. Dan saat ini pun kami tetap ingin mendoakan bagi pemerintah, dengan segala upaya menahan penularan COVID-19, kami memohon Tuhan sungguh campur tangan, sehingga segala strategi-strategi yang dilakukan pun kami boleh meresponnya dengan bijak. Dan ketika kami juga akan memasuki new normal, kami tetap percaya Tuhan menjaga dan melindungi setiap kami Bapa. Kami teringat untuk keluarga, anak-anak, menantu, cucu yang mungkin saat ini berada di luar kota, dan sudah beberapa waktu kami tidak bisa berjumpa dengan mereka. Ada sebuah kerinduan yang besar, tetapi kami percaya Tuhan, kerinduan kami Tuhan sampaikan, dan Tuhan juga yang menjaga mereka semua, sehingga di dalam keadaan menuju new normal, kami juga tetap dimampukan bisa beradaptasi dengan baik, bisa mengikuti segala protokol kesehatan yang tepat, dan kami boleh tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, segala yang akan kami lakukan, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.